Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Renalis Fazriansyah dengan NIM 06208622. Nah, kali ini saya akan membahas dengan tema konsep strukturalisme dari Levi-Strauss. Nah, teman-teman, teman-teman di sini pernah nggak sih merasa kalau semua cerita di film, novel, atau dongeng itu punya pola yang mirip? Misalnya, ada tokoh baik lawan tokoh jahat, ada dunia nyata lawan dunia fantasi. Nah, ternyata ini itu bukan kebetulan teman-teman. Jadi ada seorang antropolog bernama Claude Levi-Strauss yang menjelaskan fenomena ini melalui teori strukturalisme. Jadi di video kali ini saya akan membahas apa itu strukturalisme dan bagaimana cara kerjanya dan kenapa ini menjadi penting dianalisis dalam film. Oke? Oke, stay tune. Kita masuk ke videonya. Let's go. Jadi, strukturalisme itu atau strukturalisme adalah teori yang mengatakan bahwa cara manusia memahami dunia ini nggak acak. Ada pola tersembunyi di balik bahasa, budaya, dan cerita yang kita konsumsi. Jadi, Claude Levi-Strauss adalah satu tokoh utama dalam teori ini. Dia mempelajari berbagai mitos dari berbagai budaya dan menemukan bahwa semua cerita ternyata punya pola yang serupa. Misalnya nih, dalam bahasa kita punya aturan tata bahasa yang kita ikuti secara otomatis ya kan. Nah, sama halnya dalam cerita dan film. Ada struktur yang gak kita sadarin tapi selalu ada di dalamnya. Gitu. Dan salah satu konsep utama dalam strukturalisme itu adalah oposisi biner. Ini adalah cara manusia membagi dunia menjadi dua sisi yang berlawanan. Seperti ya tadi kayak contohnya baik versus jahat, cahaya versus kegelapan, lalu ada alam versus budaya, pahlawan versus penjahat gitu loh. Jadi pola ini tuh sering muncul dalam cerita dari dongeng klasik sampai film di Hollywood gitu. Dan coba deh kita lihat beberapa contoh dalam film atau cerita rakyat. Dalam cerita misalnya dalam cerita Star Wars, itu tuh ada Jedi dan Sith. Nah, Jedi dan Sith ini mereka menggambarkan kebaikan versus kejahatan. Lalu dalam film The Lion King ada Simba versus Scar yang mewakili warisan sah versus perebutan kekuasaan gitu. Lalu Levi Strauss ini menunjukkan bahwa meskipun cerita-cerita ini berasal dari budaya yang berbeda, mereka memiliki struktur yang serupa gitu. Jadi kenapa itu kita perlu memahami strukturalisme dalam analisis film? Karena memang teori ini membantu kita melihat bagaimana film dibangun berdasarkan pola-pola universal. Misalnya, kalau kita tahu tentang oposisi biner, kita bisa lebih jeli saat menonton film. Kita juga bisa memahami bagaimana konflik di dalam film dikonstruksi dan kenapa cerita itu terasa menarik. Gitu. Coba deh, teman-teman bayangin nih. Kalau teman-teman mau bikin film terus paham sama konsepnya strukturalisme, ini bisa membantu teman-teman untuk membangun cerita yang lebih kuat, lebih kompleks, lebih menarik. Pokoknya bikin penonton tuh merasa film tuh terlihat ada esensialnya lah gitu. Jadi kalau teman-teman mau pelajari strukturalisme ini sangat penting lah bagi teman-teman film yang ingin membuat cerita film gitu. Jadi sekarang kalian sudah tahu kan konsep strukturalisme ini bagaimana dan teori ini bekerja dalam cerita film itu gimana. Nah, kira-kira nih film atau cerita apa yang menurut kalian punya struktur seperti ini? Coba deh kalian tulis di kolom komentar, oke? Biar bisa berdiskusi di kolom komentar gitu. Dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan informasi tentang analisis film berikutnya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Renal Faji, pamit undur diri. Salam olahraga. Dadah.